Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan datang dari salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang bernama Roy Suryo, di mana dia membuat sebuah statement yang sangat kontroversial dan sepertinya statement Roy Suryo ini bisa memanaskan hubungan tim Egy Sujana dengan tim Roy Suryo CS. Karena Roy Suryo menuding ada yang sudah cair di tim Egy Sujana. Karena ya bisa kita lihat Ibu Eli Danetti, kuasa hukum Egy Sujana, selalu memojokkan Roy Suryo CS dan juga dia mengaku memegang embos ijazah Pak Jokowi. Dan menurut Roy Suryo itu tidak masuk akal. Dan lagi-lagi Roy Suryo menduga sudah ada yang cair di tim Egy Sujana. Waduh. Setelah sebelumnya ya, Ibu Eli Danetti mendukung polisi agar menangkap orang-orang ini. Dan juga Ibu Eli Danetti mengancam akan membuka aib dari Roy Suryo CS. Nah, nantilah kita simak videonya. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Ibu Irma Suryani, anggota DPR RI yang sangat saya kagumi, kembali memberikan sebuah statement dan juga pencerahan kepada kita semua mengenai kasus ijazah Pak Jokowi dan juga orang-orang yang selalu mengaku peneliti, padahal dia bukan peneliti. Utamanya, salah satu peneliti yang mengaku mendapatkan bisikan gaib. Waduh, bisa menerawang, bisa mungkin memiliki kemampuan supranatural kali ya. Waduh. Kira-kira siapa teman-teman? Nah, terakhir kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat luar biasa dari ketua YouTuber Nusantara saat tampil di CNN semalam, teman-teman. Dan beliau asli mempermalukan Roy Suryo. Makanya kalian harus simak videonya sampai selesai. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, indikasi ada yang cair lah. Oh, siap. Ada seseorang yang konon bagian dari kita, padahal enggak juga. Yang katanya tangannya bisa meraba embos. Padahal sudah saya ukur benar sekarang. Kalau misalnya, ini anggap aja nih ijazah asli. Bagian dari kita tuh maksudnya pengacara. Ya, pengacara, salah seorang pengacara. Pengacaranya Bang Egy. Eli Danetti. Yang ternyata dia katanya bisa meraba embos itu kan ada di sini. Iya, betul. Padahal kalau ini ijazah asli itu ukurannya cukup besar. Kalau itu di plastik semua, tangannya tuh nggak nyampe. Oke. Iya, kalau ini plastik, ditutup plastik begini. Tangannya tuh nggak nyampe, lo kok bisa? Nah, kan bentuknya kan kayak gini nih. Iya, betul. Tangannya tuh harusnya tuh nggak nyampe. Iya. Kok bisa tangannya nyampe? Ini kan kalau saya dulu bilang, dia mungkin Ini udah apa? belajar dari... Indikasi apa nih? Ya, indikasi ada yang cair lah. Indikasi siap. ada yang cair. Wow. Ya itu aja. Dan kalau ijazah asli keluaran UGM tahun 85, ya seperti ini. Wow, bentar teman-teman, sebelum kita ke Ibu Irma ya. Ini tuduhan Roy Suryo terhadap Eli Danetti dan juga Egy Sujana ini sudah sangat liar banget ini dan sangat kontroversi. Indikasi ada yang cair. Cair apa ini? Apakah es batu yang cair? Ataukah makanan yang mencair? Atau apa nih yang mencair nih Roy Suryo? Tolong jelaskan nih sama kita nih. Ataukah ada bayaran yang cair teman-teman? Waduh, silakan kalian terjemahkan sendiri ya. Wah, ini sangat-sangat bisa mengundang huru-hara ini. Ya, kita tunggu sajalah seperti apa pendapat atau balasan dari Ibu Eli Danetti nanti ya. Gini Bang, di satu sisi mereka berharap Pak Jokowi ditangkap, diadili, karena dituduh ijazahnya palsu. Membohongi masyarakat gitu ya. Tapi ketika Pak Jokowi melaporkan mereka ya terkait dengan fitnah yang mereka lakukan, mereka bilang Pak Jokowi jahat. Jahat. Ya. Kok mereka dilaporin gitu. Iya. Loh, mereka melaporkan Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi melaporkan mereka, kenapa mereka bilang Pak Jokowi jahat? Justru ketika saat waktu pertama mereka bilang, kalau memang nggak benar laporkan, kan begitu. Itu jejak digitalnya masih ada, saya dengar kan? itu. Ya, kalau mereka minta dilaporkan, ya sekarang Pak Jokowi melaporkan. Ya tinggal lihatlah nanti hasil pengadilannya seperti apa. Saya juga nggak mau berandai-andai. Tapi setidaknya dari berita di medsos yang saya tahu gitu ya. Contohnya pengacara Pak Egy Sujana yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri, yang kemudian berbalik gitu mengatakan bahwa itu asli, itu dia menemukan semua syarat-syarat yang dipersyaratkan itu ada. Dibilang masuk angin. Nah, dibilang udah cair. Semua pada bingung dong. Kalau semua tidak dipercaya, semua tidak hanya mereka yang benar,
kan masyarakat juga akan tambah bingung nanti. Iya, iya. Untuk itu maka menurut saya memang harus pemerintah harus turun tangan. Clear. Pakar atau ahli itu adalah orang yang memiliki wawasan, pengetahuan, ya, profesionalisme yang didasarkan pada pendidikan formal terkait dengan kepakarannya. Betul. Jadi harus ada tuh yang namanya persyaratan pendukung. Betul. Ya, bahwa dia memang ahli. Jadi S1, S2, S3 dia memang ngambil jurusan itu. Nah, nggak boleh juga seorang ahli yang dia bilang ahli cuman ngaku-ngaku doang bahwa dia ahli. Nggak boleh juga. Dasar hukumnya apa? Ngaku-ngaku, Pertimbangannya apa dia menyebut dirinya ahli? Uang sekolahnya nggak di situ, pengetahuannya nggak di situ, ya kan? Nah, yang kedua, kalau seorang ahli atau orang melakukan penelitian, kalau objek yang diteliti palsu, objek yang diteliti tidak otentik, berarti kan hasilnya palsu dan tidak otentik. Betul, betul. Nah, ini pendapat saya loh. Betul, Ya. betul. Objeknya palsu, Iya. objeknya tidak otentik. Maka hasil penelitiannya pun palsu dan tidak otentik. Walaupun dia sudah mengumpulkan teori Clear. canggih-canggih segala Clear, macam, clear, tetap clear. itu yang objeknya palsu pasti hasilnya Palsu. palsu juga. Oke. Yang tidak otentik hasilnya juga pasti tidak Tidak otentik. otentik, Itu argumen yang Sebetulnya itu clear, argumen ya. sederhana ya, Kak Irma, Sederhana. Nah, yang kedua, kalau penelitian yang disampaikan berdasarkan studi supranatural. Nah, mohon maaf loh ya. Kan yang namanya supranatural itu hal-hal yang berbau gaib. Ada bisikan Bisikan dalam goib. gaib gitu Nah, ya. berbau gaib, ya, unpredictable, nggak bisa ditangkap oleh nalar manusia, kan Kira-kira supranatural. siapa ya? Nggak bisa ditangkap oleh manusia. Metafisika. Akal sehat. Nah, mana mungkin yang namanya ijazah, misalnya diteliti dengan metode supranatural. Ya nggak bisa dong. betul. Itu kalau menurut saya loh ya. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga bahwa kalau peneliti itu basisnya tidak didasarkan seperti yang saya bilang di atas di poin 1 bahwa dia punya keahlian di bidangnya, maka dia menurut saya bukan peneliti, bukan pakar, dan nggak boleh juga ngaku-ngaku pakar kalau menurut saya. Itu yang harusnya digarisbawahi, ya kan? Nah, saya pernah bicara di satu media, saya bilang begini, Bang. Sebetulnya orang-orang yang memaksakan kehendak bahwa hanya dialah yang benar, institusi semua salah, bahkan ada pakar-pakar di bidangnya juga sudah menyatakan bahwa itu salah, tapi tetap mengatakan bahwa dia yang benar, ya, bahwa dia nggak percaya negara. Nah, kepala negara adalah Prabowo Gibran loh, ya. Kalau dia nggak percaya institusi hukum, nggak percaya institusi negara, berarti dia nggak percaya negara. Nah, kalau dia nggak percaya negara, ngapain juga ada di Indonesia? Ngapain tinggal Menurut di sini saya kan? loh, kalau ada orang-orang yang seperti ini ya, oknum-oknum seperti ini, kalau ada pembungkaman menurut saya, itu yang namanya Panji. Oh iya. Ya, itu pasti sudah ditangkap tuh. Iya, iya, Betul, iya. betul. Ya, itu Apalagi- ngomongnya luar biasa loh. Apalagi itu langsung Dia direct. mengatakan bahwa dia tahu persis dan dia mengatakan bahwa Pak Presiden itu penculik. Ngomongin soal saya bilang ini udah. fisik. Betul. Ya, sampai ada yang bilang si Panji itu ya yang cuman bicara bicara sekedar rating itu, bilang wakil presiden ngantuk lah, mukanya ngantuk, itu udah Mukanya penghinaan. muka Emang ngantuk. muka dia lebih bagus dari Gibran? Enggak juga. menurut saya. Betul. Kalau ada yang protes berarti dia ngakuin siapa Fufa. Karena Fufa itu jelas. Fufa itu adalah aib nasional. Aib nasional itu Fufa itu. kameraman. Jelas gitu. Ya, itu adalah aib Kameraman, nasional. Ya, gitu. Jadi artinya apa? Kalau tadi ada yang Kamera. tidak jelas, ya. Ngapain dengan Mas Agri? anu, Ngapain Mas ya. Agri? Nah, jadi wayang itu adalah pertunjukan tradisional dia dari Kamera, dulu yang kamera, namanya kamera. bayangan itu dia mau jadi. Dia dilaporkan sebentar lagi jadi tahanan dia. Kamera, ya, kamera. Jelas ya. Jadi bumi gonjang-ganjing Petro sekarang yang namanya Petro ya itu sekarang sudah kesulitan sehingga Petro itu harus mencari gajah dan nantinya Petro itu ngajak yang namanya setan-setan ini. Kamera mana kamera? Nah ini setan Oke. ini. Kamera. Setan ini. Ada Nah, ini borgolnya. setan ini sama kan? Nih Tahu sama nggak nih. pesannya Nih, nggak? sama
Nih sama kan? Karena ya. bentar ya, ini jadi nggak berapa lama waktu. ini, dia masuk. Dan ini juga akan Dia dipakai masuk. sama dia. Dia masuk Nah, ke kandang. itulah Terima kasih. hari ini kepanikannya nih, silakan di panggung di mana-mana Silakan Oke. baca. Keren Nama sekali, Mas dia. Agri, ya. Nih. Namanya sudah ada. Nih, Keren ini adalah sekali, hal Mas yang Agri. menakutkan bagi Iya. Rakyat Suryo. Tahanan Iya. Polda Metro Ada dia. Jaya. Oke. Waduh, pecah Baik. sih ini, pecah sih ini. Kembali. Iya. Ini banyak simbol kemudian. Balik. Oke, baik. Udah Banyak jelas simbol. orang yang ada di sini adalah besok termasuk ya kalau ada ya gitu. Dari Wah, 7 ngaku orang dia bakal yang laporin akan Mas dilaporkan. Agri. Tunggu saja tanggal mainnya. Wow. Oke, saya ingin tadi ada 7 orang besok. 7 orang besok saya nggak tahu siapa. Oke. Ya, tapi kalau ada yang sudah merasa dan sudah pakai baju orange ya udah, sudah kayak satu Dilaporkan kesepakatan. ke Polda Metro Jaya. Saya tahu. semua data akademik Lisa dari itu masih UGM keluarga selama ini nggak masuk. sama Om Roy? Loh, gitu. Ini bodoh banget sih. Ya, tahu yang Lisa bodoh, itu goblok kau. komputer, Lisa itu komputer gimana sih? Kau bodoh sekali Ya, kau. udah ini omongannya jelek banget. Kau ya. bodoh kau. Dengerin nih. Sudah, Bang. Jadi Lisa itu Lean Intelligence baik, Service Assistant hey, ya. kau Dengerin hati-hati makanya ngomong bodoh kau ya. Makanya dengerin. Hati-hati kau. Orang besar gitu kalau nggak bisa ngomong. Kau jangan body shaming Lisa kau. itu mana yang body shaming? Itu nggak ada body shaming. Lisa ini Nah, ternyata berarti kau ditanya. mengakuin bahwa ada orang Lisa besar, ini gitu? ditanya, ya Lisa ini ditanya jawabannya Kau Pak Jokowi mulut bukan kau urusan itu. UGM. Omongan Bebas partai betul gajah kau. tuh jelek banget kayak gini nih ya. Ini Dengerin CNN jelek banget. harus kendalikan Ini, orang yang ini, menjadi jelek banget ini. narasumber. Ini jelek banget Jangan ini ya. yang goblok Itu. begini. Wah, itu, Bapak. betul. Oke, kita lagi jangan lagi langsung. lagi ngomong lagi. Mohon diksinya. Lagi ngomong lagi. kita lagi Ngomong siap. lagi. Oke, baik. Tapi Gigimu memang jar. artinya Bentar teman-teman. Ini Mas Agri harus kita acungi jempol ya. Penampilan beliau semalam itu wah sangat luar biasa teman-teman. Harus dibuktikan apakah tersangka itu punya nama baik. Itu pertanyaan valid buat saya. Sekali lagi saya nggak punya tendensi ya. Ini ilmu hukum aja. Gini, kalau ada hubungannya dengan ijazah Pak Jokowi, artinya Pak Roy Suryo ini kan sudah lagging ya, artinya sudah di belakang. Kenapa? Karena dia sudah tersangka. Apa sih maksudnya orang tersangka? Bahasa sederhananya orang tersangka itu polisi yakin ini orang jahat. Paling tidak untuk sementara. Ya, polisi yakin punya alat buktinya ini orang jahat. Artinya ini orang nggak baik-baik amat. Secara vulgar itu ya Bang ya? Ya secara vulgar kan begitu. Ini bahasa sederhana aja. Ini orang nggak baik-baik amat. Saya yakin dia jahat. Saya punya bukti banyak dia tersangka. Karena saya yakin dia jahat, saya bisa tahan dia. Tapi saya lagi nggak mau tahan dia misalnya. Saya bisa geledah rumahnya. Ya, kenapa? Itu karena ada keyakinan ini orang pasti jahat, membahayakan society. Gitu ya. Itu sebenarnya atribusi yang ada di dalam kalimat tersangka. Tapi buktinya diterima, pro justisia tadi kata Bang Nggak apa-apa. Saracen. Nah, yang kedua, enggak. Diterima kan masih penyelidikan, ya masih tahap awal. Penyelidikan itu kan masih early stage. Ini saya nggak membela siapa-siapa, saya hanya menjelaskan konstruksinya. Nah, saya nggak tahu ya, apakah mungkin Bang Sangaji bisa cerita, apakah ada pertanyaan itu ketika dilaporkan? Kalau tidak ada, bagaimana nanti argumentasi untuk menghadapi pertanyaan itu? Pasti pertanyaan itu muncul, pasti di dalam nanti gelar perkara mau penyelidikan ke penyidikan, saya yakin ada pertanyaan itu. Ini punya nama baik nggak sih sebenarnya? Kan kita udah bilang dia nggak baik karena dia tersangka Roy Suryo dalam punya nama perkara baik nggak ijazah sih? Jokowi ini. Gitu sederhananya. Bung Sangaji harus dijawab, tapi kita harus jeda dulu. Ketika Pak SBY ya, melaporkan 4 akun, harusnya Roy Suryo tidak mendukung. Harusnya Roy Suryo mengatakan bahwa Pak SBY jahat gitu. Karena ketika mereka melakukan hal itu, Roy Suryo dan kawan-kawan melakukan itu tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh 4 akun yang dilaporkan oleh Partai Demokrat. Menuding dan menganggap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan adalah sesuatu yang negatif, maka saya menunggu ya Roy Suryo dan orang-orang tersebut ya menyampaikan hal yang sama terhadap Partai Demokrat atau terhadap Pak SBY. Aneh ini, kesehatan jiwa mereka itu agak aneh itu. Saya sendiri bingung, jangan-jangan mereka dibayar. Ada elit kita sebagian yang kerjanya hanya ngejek, hujat, fitnah, nyinyir, ya kan? Nggak ada keberhasilan bangsa Indonesia. Atlet-atlet kita berjuang, nggak ada mereka ucapan selamat. Nggak ada mereka menghargai usaha pemerintah. Malah selalu ngenyek. Ini aneh ya. Aneh ini, kesehatan jiwa mereka itu agak aneh. Kesehatan jiwa mereka agak Saya sendiri aneh ya bingung. kan. Tapi biarlah.
Nggak ada urusan itu, saya kira sedikit mereka itu. Mereka pinternya hanya di sosmed. Nggak jelas juga itu. Jangan-jangan mereka dibayar. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang penampilan Ketua YouTuber Nusantara, Mas Agri Fanani, semalam di CNN Indonesia saat berhadapan langsung dengan kayaknya si jubir dari Partai Demokrat ya, Bang Umam, dan juga Roy Suryo, salah satu tersangka klaster kedua. Dimana biasanya kan Roy Suryo ketika bermain wayang itu ya tidak ada yang mendistraksi, tidak ada yang mengganggu Roy Suryo. Nah sekarang Mas Agri membalasnya dengan ya drama teatrikal yang sangat luar biasa, menggunakan pakaian tersangka berbaju orange dan juga membawa borgol. Ini kan simbol yang bisa menjatuhkan dan meruntuhkan mungkin sedikit kesombongan dari Roy Suryo. Karena kan kalau kita lihat ini, Roy Suryo selalu merasa pintar, selalu merasa paling benar, dan saya pikir Mas Agri sudah sangat luar biasa teman-teman. Dan lagi, gimana menurut kalian tentang penjelasan yang sangat luar biasa dari Ibu Irma Suryani yang mengatakan ada peneliti yang dapat bisikan supranatural, bisikan goib. Waduh, kira-kira siapa ya? Apakah orang yang kemarin juga disemprot oleh Aiman saat tampil di Rakyat Bersuara? Yang peneliti tapi ngaku-ngakunya bisa menerawang. Waduh. Gimana nih teman-teman? Kok peneliti bisa menerawang ya kan, dapat bisikan alam goib. Ini mirip-mirip sama mantan tersangka kasus ijazah Pak Jokowi yang kemarin baru bebas, yang katanya dia kalau tidur ya kan selalu didatangi sama guru spiritualnya, guru agamanya di dalam mimpi, memberikan petunjuk-petunjuk. Apakah mereka memang seperti itu teman-teman? Ya kalau iya, ya saya pikir mereka perlu diperiksa kejiwaannya gitu ya kan. Kali aja ada kelainan. Seperti kata Pak Prabowo ya, ada kelainan kejiwaan. Waduh, ini menarik banget ini. Dan tadi mengenai statement yang sangat kontroversial dari Roy Suryo yang menyebutkan bahwa ya indikasinya ada yang cair. Ini cair apa ya? Apakah bayaran mereka sudah cair? Ya kalau kita lihat memang Ibu Eli Danetti ini sangat-sangat getol ya menyerang Roy Suryo CS. Tapi bukan tanpa alasan Ibu Eli Danetti ini menyerang Roy Suryo CS. Itu akibat statement dari Abdul Ghafur yang mengatakan bahwa ya Ibu Eli Danetti salah lah, keliru, dan ya merendahkan lah. Sampai ada yang ngatain Ibu Eli Danetti ini termul dan lain sebagainya. Nah atas itu semua makanya Ibu Eli Danetti juga ya membela diri. Bahkan kemarin ya lagi-lagi saya akan mengatakan Ibu Eli Danetti mengancam akan membuka aib-aib orang ini. Karena mereka kan satu tim teman-teman. Sudah beberapa bulan mereka bersama. Sudah mungkin beberapa tahun gitu ya kan mereka bersama di dalam TPUA. Mungkin kenal juga sudah lama. Jadi ya wajar kalau Ibu Eli tahu banyak tentang mereka ini. Apalagi ya di awal-awal tujuan mereka sama ya kan, sering rapat, sering meeting, sering diskusi. Ya pastilah ada celetukan-celetukan atau pembongkaran-pembongkaran aib di antara mereka. Tapi ya Ibu Eli akan membukanya di publik. Wah ini menarik banget ini. Kita tunggulah respon dari Ibu Eli Danetti atas tuduhan Roy Suryo bahwa indikasinya ada yang cair. Cuma kan Roy Suryo kadang jago ngeles, jago memutarbalikkan fakta. Ntar dibilang cair, ya cair apa? Itu kan saya tidak bilang uang yang cair. Saya kan tidak bilang itu bayaran, tapi saya hanya bilang ada yang cair ya. Tapi kan deskripsi orang kalau ada yang cair ini bukan pasti biasanya berkaitan dengan bayaran. Tapi kalau saya sih mengatakan yang cair itu es batu aja teman-teman ya. Es batu, makanan yang beku jadi cair ya kan. Es krim yang cair, itu aja lah pokoknya lah. Adalah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.